Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer statistik. Baik, 01 ya, statistik 01. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal uji non-parametrik ya, karena di minggu kemarin saya sudah membahas mengenai materi ya. Saya membahas mengenai 4 jenis dari uji non-parametrik ya. Baik, untuk di video kali ini saya akan mencoba menerapkannya pada latihan soal ini ya. Ada 3 soal di sini di file Word sebelah kiri ini ya. Baik, kita langsung saja ke nomor yang 1. Di sini ada menguji apakah distribusi data nilai ini termasuk distribusi normal atau tidak ya. Ini sudah ada datanya. Baik, langsung saja kita input ke start ini ya, aplikasi SPSS-nya. Untuk yang pertama kita input variabel view-nya dulu ya. Variabelnya di menu variabel view. Name-nya ini kita isi dengan nilai, tipenya numerik, kita isi angka ya karena datanya angka, kemudian desimalnya 2, ininya width-nya juga 2. Oh, 3 ya, 3, 3 boleh 3. Labelnya nilai statistika, statistika. Value non, isinya juga non. Kolomnya kita menyesuaikan, nilainya kita center, misalnya kita scale. Udah ya, karena cuma ada satu variabel, kita ke data view, kita besarkan yang ini ya. Ya langsung saja kita input 81, 80, 73,33, 80, 79, 70, 80, 70, 66,67, 50, 63,33, 80, 86,67, 76,67, 86,67, 53,33, 76,67, 86,67, 56,67, 83,33, ketika 86,67, 66,67, 73,33, 56,67, 63,33, 67,67, 73,33, 70, 76,67. Hasil datanya ada 30. Langsung saja kita menu analyze yang untuk menghasilkan tabel outputnya. Analyze kita pilih yang non parametric test, kita pilih yang legacy dialog, kita pilih yang one sample JS ini karena cuma ada satu sampel ya. Oke, nilai statistika kita input ke base variable list. Stacknya sudah, hotnya sudah, kita tes distribution, kita pilih yang normal, kemudian pilih oke. Baik, bisa dilihat di tabel sebelah kiri ini ya. Ini sudah ada data pendukungnya, ini ada data NN, jumlah datanya ada 30, rata-rata 73,18, standar deviasi adalah 10,22, kemudian ada data statistik 0,133, kemudian ada ya assign to tailored itu 0,184. Kalau kita bagi 2 menjadi 0,092 yang berarti itu angkanya adalah lebih besar dari 0,05 ya. Jadi di sini kita menghasilkan probabilitas sebesar
0,184 itu untuk sisi kiri dan kanan. Kalau kita untuk mencari nilai kanannya saja, kita adalah menghitung dengan dibagi dua, itu menghasilkan nilai 0,092, yang berarti itu angkanya lebih besar dari 0,05 atau 5% yang signifikansinya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, kita menentukan H0 itu data termasuk distribusi normal, H1-nya data adalah tidak termasuk distribusi normal. Nah, karena ini datanya adalah lebih dari arah signifikansi, maka kita menolak H1 dan menerima, maaf, karena angkanya lebih besar dari taraf signifikansi, kita menolak H0 dan menerima H1, yaitu data tidak termasuk dalam distribusi normal. Itu untuk yang nomor satu. Kita lanjut ke yang nomor dua. Kita reset dahulu ke file yang baru ya. New file, kemudian pilih new, data, no, no. Nah, baik. Data di sini ada seorang guru mengetahui bagaimana respon belajar dengan 4 metode yang berbeda. Nanti di sini ada 4 jenis ya, 4 jenis sampel ya. Berarti masing-masing metode dilakukan pengukuran ya. Di sini ada pengukuran dengan skala ordiner, 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Berarti di sini kita ambil kesimpulan bahwa satu itu bernilai buruk, dua itu bernilai sedang, dan tiga itu bernilai baik. Kita langsung ke variabel view untuk menginput variabelnya. Itu nama variabel yang pertama itu A, tipenya numerik ya, width-nya 5 saja, desimalnya 0, labelnya adalah A, value-nya kita isikannya satu itu buruk, dua itu sedang, tiga itu baik. Kemudian oke, missingnya non, kolomnya menyesuaikan, align-nya center, measure-nya ordinal. Yang B sama numerik 5 saja, ini 0. Ini B, value-nya juga sama, satu buruk ya, dua sedang, tiga baik. Oke, kolomnya menyesuaikan, align-nya center, measure-nya ordinal. Kemudian variabel C, numerik juga, width-nya 5, desimalnya 0, ini C, sama seperti yang biasa, satu itu buruk, dua itu sedang, tiga, eh, tiga itu baik. Missingnya non, kolomnya 8, align-nya center, measure-nya ordinal. Kemudian yang D, numerik juga, ini 5 saja, ini 0, ini D, ini kita isi satu buruk, dua sedang, tiga baik. Oke, mesinnya non, kalau menyesuaikan, align-nya center, misalnya ordinal. Kita sudah menginput variabelnya, kita kembali ke data view. Oke, baik, sudah ada semuanya di sini. Kita langsung saja input 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ini sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah ada. Ini 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Oh, udah. Lanjut ke yang B. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4.
Oh, udah langsung 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Ya, lanjut ke C. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, yang D. 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, tiga, dua, dua, tiga, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, baik, sudah terinput semua. Kita langsung saja ke analyze, kemudian pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog. Kita pilih yang ini ya. Oke, related sample ini ya. Karena untuk menguji apakah berhubungan atau tidak. Dan langsung input semua. B di input, C di input, dan D di input. Kemudian pilih OK. Bisa dilihat di sini sudah ada tabel nilainya. Ini ada rata-ratanya masing-masing sampel ya. A rata-rata segini, B segini, C ini ya. Kemudian ada tes statistik, ada N-nya 20, jumlah data 20, si kuadratnya 13,63, DF-nya 3 ya. Assign sigmanya itu 0,003, yang berarti untuk mengambil kesimpulan kita tentukan H0-nya itu data menunjukkan perubahan, ya tidak menunjukkan perubahan ya dari 4 metode. Kemudian yang H1-nya itu data merupakan masing-masing data menunjukkan perubahan entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, di sini kita menggunakan taraf signifikansi 10% kanan kiri, yang berarti sisi kiri 5%, sisi kanan 5%. Nah, sedangkan nilai yang dihasilkan adalah 0,003, yang berarti itu lebih kecil dari 5% ya, atau 0,005 ya. Baik, karena nilai ini ya, nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil, maka bisa dapat disimpulkan bahwa dari 4 metode ini itu tidak memberikan nilai yang sama, atau mungkin bisa diambil lebih tinggi dari metode yang sudah ditetapkan begitu. Seperti ini ya, ini nilai A itu cenderung lebih maksimalnya adalah nilai 2 ya, sedangkan di D itu banyak sekali yang mendapat 3 begitu, terjadi peningkatan. Baik, itu yang nomor 2 ya, kesimpulannya seperti itu. Kita mengambil H1. Lanjut ke yang nomor 3, kita riset dahulu ini data, kita riset, riset. Kita input sini. Lanjut ke yang nomor 3. Di sini ada ini ya, menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari ya atau tidak. Di sini ada data sebelum dan sesudah, ada 10, berapa data ini? 2, 4, 6, ada 10 data. Langsung saja kita input ke variabel view-nya. Di sini ada variabel sebelum, tipenya numerik, desimalnya 0, bitnya 2.
labelnya sebelum, value non, missing non, kolomnya menyesuaikan, align-nya center, measure scale. Kemudian ada nomor 2 itu sesudah, tipenya juga numerik, desimalnya 0, width-nya 2, sublabelnya itu sebelum, value non, missing non, kolom 8, align-nya center, measure scale. Oke, sudah terinput variabelnya, kita kembali ke menu data view, kita lebarkan sedikit. Kolomnya langsung saja input 556, 3, 2, 3, 5, 10, wah, 10, 3, 1, 6, 7, aduh, 5, 6, 2, 5, 8, 8, 4, 8. Oh, sudah terinput, kita langsung analisis. Analyze, kita pilih yang non parametrik ini ya. Navigasi dialog, kita pilih yang dua related sample karena ini saling berhubungan ya, ada sebelum dan sesudah. Kita pilih yang ya dua sampel related sample. Langsung saja kita input ya, ini sebelumnya kita input terlebih dahulu, sesudahnya langsung kita input. Test type-nya Wilcoxon, start ini langsung saja oke. Baik, bisa dilihat di sini di tabel nilai ini negatif range-nya itu ada dua data ya, yang berarti bahwa perubahan negatif atau penurunan, terjadi penurunan sebanyak dua data. Kemudian ada naik data, itu penaikan nilai data itu ada 7 data. Kemudian yang tidak ada perubahan sama sekali itu ada satu data. Baik, untuk mengambil kesimpulan kita baca yang ada statistik ini, Z-nya itu minus 1,851. Kemudian ada sigmanya 0,064. Oke, untuk ambil kesimpulan kita menentukan dahulu H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0 itu berarti bahwa obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari, sedangkan H1-nya adalah kebalikannya. Obat kuat tidak berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari. Nah, karena kita taruh signifikansinya adalah mutlak ya, 10% kanan kiri atau 5% kanan dan 5% kiri. Sedangkan ini angkanya adalah sebanyak 0,064 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan kita menerima H0-nya dan menolak H1, yang berarti bahwa obat kuat yang tersebut berpengaruh terhadap kekuatan seorang pelari mengitari stadion. Baik, kesimpulannya itu H0 diterima dan H1 ditolak. Baik, sekian itu ya 3 soal penerapan mengenai uji non parametrik. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.